Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, semuanya sehat dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan nafas kehidupan, dan saatnya kita akan beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Nyata di mana pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu nyata kepada kami, di mana Engkau telah melindungi kami sepanjang malam, dan kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melanjutkan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami akan beribadah. Kiranya apa yang akan kami lakukan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakannya. Kiranya urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dan kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 9 ayat 30 dan pasal 10 ayat 15. Jadi ada dua pasal, yaitu Roma pasal 9 ayat 30 dan pasal 10 ayat 15. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yang pertama, Roma pasal 9 ayat 30. Berbunyi demikian, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Kemudian yang kedua ialah pasal 10 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca serta merenungkan firman Tuhan, tetapi senantiasa melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tema dari bacaan kita pada saat ini yaitu hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Dan nas dari bacaan ini terambil dalam ayat yang ke-9, yaitu sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan dan hidup kekal bersama Allah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia. Bahkan siapapun itu bisa memperoleh keselamatan dan hidup kekal bersama Allah kalau Allah berkenan memberikan kepadanya. Allah berkenan memberikan keselamatan dan hidup kekal bukan karena orang itu banyak berbuat kebaikan ketika ia masih hidup, juga bukan karena ia rajin melakukan kewajiban agama seperti berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah ke gereja, rajin memberikan persembahan persepuluhan ke gereja, dan lain-lain. Tetapi yang kita mau katakan bahwa Allah berkenan memberikan kepada seseorang keselamatan dan hidup kekal jika kehidupan orang itu berkenan kepada Allah. Kalau kehidupan orang itu menyenangkan hati Allah, ketika ada seorang tamat SMA dan mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke sekolah tinggi, sementara yang lainnya mencari beasiswa tetapi tidak melanjutkan kuliah untuk kuliah ke sekolah tinggi,
sementara yang lainnya. Maka komentar teman-temannya terhadap hal yang tidak pernah mereka alami itu luar biasa. Ya, mencari beasiswa itu tidak dapat, dan yang tidak mencari itu justru mendapatkannya. Itulah yang namanya anugerah atau kasih karunia Tuhan. Itu adalah salah satu contoh ilustrasi tadi. Nah, dalam kitab Roma ini kita akan menemukan secara terperinci penjelasan tentang pembenaran oleh karena iman. Jadi, Paulus di sini menjelaskan bagaimana kasih karunia Allah melalui iman itu hanya karena anugerah Tuhan semata. Sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan keselamatan karena kebaikan, kemampuan, bahkan karena melakukan hukum Taurat. Sebab manusia tidak akan pernah dapat menjangkau kekudusan Tuhan bagaimanapun hebat dan kemampuannya untuk taat pada hukum Taurat. Namun manusia itu dapat selamat karena Allah yang datang kepada manusia. Itulah sebabnya dikatakan hanya oleh anugerah Allah kita selamat, bagaimanapun kehebatan dan kekuatan. Misalnya seorang pelari, jika ia salah arah maka dia tidak akan kunjung sampai pada garis akhir yang benar. Namun karena kasih karunia Tuhan yang walaupun kita itu lemah dan tak berdaya, namun karena Tuhan mendatangi kita, maka dia menuntun kita ke jalan yang benar. Maka firman Tuhan saat ini ingin menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat membanggakan kehebatan dan kekudusannya. Semua orang dapat selamat hanya jika percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan dalam ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Melalui nas ini juga kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang mengimani Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kita ingat bagaimana kehidupan Nabi Elia, segala tantangan kehidupan yang dilaluinya tidak pernah lepas dari kasih karunia Allah. Dia menjalani kehidupan bersama Allah yang hidup ketika Elia hidup dalam keputusasaan oleh karena ancaman Isabel. Tuhan datang kepadanya untuk mengangkat dirinya dari keputusasaan. Ketika kita menerima uluran tangan kasih Tuhan, maka kita akan diangkat ke tempat yang paling tinggi. Kemampuan kita menjalani kehidupan ini bukan karena kekuatan, kemampuan, dan juga pikiran kita, tetapi semuanya adalah kasih karunia Allah semata. Iman kepada kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Jika Tuhan itu dekat dengan kita, maka bagaimana dalam menjalani kehidupan ini kita semakin mengenal Tuhan, semakin akrab bersama Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak memakai pikiran kita untuk mengenal Tuhan dalam hidup ini, tetapi kita memakai iman untuk dapat menjalani dan memahami tentang apapun yang terjadi. Dikatakan dalam ayat 11, yaitu barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jika kita semakin membuka hati kita dikuasai oleh Tuhan, maka akan semakin banyak perbuatan Tuhan yang sesungguhnya jauh dari jangkauan pikiran dan kemampuan kita. Disitulah kebenaran dan dari kasih karunia Tuhan yang memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Hiduplah dalam kasih karunia-Nya dengan iman dan kasih sejati seperti yang dipesankan oleh Yesus Kristus agar Ia tetap mengasihi kita dan menjaga kita dalam keselamatan yang telah dikerjakannya. Sama halnya dengan ungkapan Paulus, hanya karena iman kepada Allah kita menerima anugerah keselamatan, sedangkan orang lain bersusah payah untuk selamat, tetapi tidak mendapatkannya.
Kata Paulus, keselamatan itu pemberian Allah karena iman, bukan hasil usaha yang bisa dimegahkan atau dibanggakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, firman Allah itu sudah jelas, tetapi masih banyak orang yang meragukan kebenarannya dan tidak percaya kepada berita itu. Jika ada orang yang menganggap bahwa ia dapat berbuat baik untuk diselamatkan, maka dia akan kecewa, sebab seseorang berbuat baik tidak mungkin dapat memenuhi perintah Allah dalam hal memperoleh keselamatan. Manusia pada hakikatnya berdosa, tidak bisa suci seperti yang dikehendaki Allah. Jadi jangan buang waktu dan menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Hanya oleh iman, itu saja kunci bagi kita. Tidak semua orang beroleh iman karena mereka tidak tinggal dalam Yesus dan firman kebenarannya. Dasar hidupnya tidak jelas membuat keyakinan goyah dan tidak ada ketentraman dan rasa damai dalam dirinya. Kembalilah kepada Yesus dan firman kebenarannya, maka imanmu akan tumbuh dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami kembali lagi datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Nyata di mana saat ini Tuhan, kami kembali lagi berterima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami renungkan, kami baca pada saat ini. Biarlah firman yang kami baca ini dapat terus kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Melalui doa syukur syafaat kami ini, kami datang mendoakan untuk kedua orang tua kami. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaannya. Apapun bentuk pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Sehingga dari semuanya itu, kami dapat memperoleh berkat-berkat untuk kami pakai. Demikianlah nama Tuhan. Demikian juga pula Tuhan, kami yang dalam bangku pendidikan, yang dalam masa-masa muda kami, Tuhan terus memberikan kami hikmat, kepintaran, akal budi dan pemikiran yang baik. Jauhkan daripada kami segala kuasa-kuasa jahat yang selalu menimpa kami sebagai seorang anak muda, sehingga kami selalu aman dalam lindungan dan kasih-Mu Tuhan. Dan apa yang kami cita-citakan, itu semuanya boleh terwujud seturut dan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan kepada sanak saudara yang terpisah jauh dari kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Berkatilah kehidupannya, kesehariannya, sehingga dari semuanya itu mereka juga dapat memperoleh berkat-berkat untuk mereka pakai. Demikianlah nama Tuhan. Kami juga mendoakan kakek dan nenek yang ada di kampung ataupun yang berada bersama-sama sama kami. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam menjalani masa-masa tuanya, sehingga mereka semakin mengandalkan dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan bagi pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, Bapak Presiden Jokowi beserta sampai kepala desa. Perlengkapi ia Tuhan, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, sehingga negara yang kami tempati ini menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, kami selanjutnya Tuhan, kami akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Tuhan terus berkati kami mulai dari pagi hingga pada malam hari. Tuhan, inilah doa kami, doa syukur syafaat kami yang kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sedemikian jauh ibadah kita pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.